Terima kasih yang mulia. Para saksi ya, seluruhnya penyedia ya, Pak Yogi dan Pak Mutakin BSL 4, Pak Antoro BSL 5, Pak Lambo BSL 6, Pak Andreas BSL 7, Pak Eko BSL 8, Pak Lamot BSL 9, dan Raka BSL 11. Hafal saya? Karena pertanyaannya ini sama Pak ya, untuk para penyedia nanti dijawab saja bergantian. Di depan ada mic ya, di belakang juga ada mic ya, ada Pak ya. Kita mulai dari Pak Yuki dulu, BSL 4, dan Pak Mutakin ya, KSO. Kalau KSO ini masukkan dokumen lelang bersamaan tadi. Leadernya saya Pak, karya apa tadi? PT Raya Jakarta. Sebelum perusahaan saksi mengikuti lelang, apakah sudah mengetahui akan menang di BSL 4? Tidak Pak. Benar ya? Benar. Kemarin sudah ada yang bilang sudah tahu ya, pada sebelum ikut lelang udah tahu. Betul Pak Mutakin? Tidak tahu Pak. Nggak tahu ya? Tidak tahu. Pak Antoro? Tidak tahu Pak, soalnya belum terlibat di situ dulu. Oh iya, belum meninggal yang pertama itu Pak Yadi. Ya. Pak Lambo? Seperti saya terangkan tadi Pak, bahwasannya turun kampus itu hanya dipinjam. Oke, KSO ya? KSO. Oke. Apa maksud saya, apakah ada mengetahui atau mendapat informasi seperti itu? Tidak tahu. Tidak. Ke Pak Andreas? Belum pasti Pak, karena kan yang menawar di paket BSL itu ada 58 peserta Pak. Oke. Ya. Jadi kita nuruninnya mungkin nawar lebih banyak Pak supaya bisa menang. Oke. 58 peserta. Ya Pak. Apakah ke 58 peserta ini mendapat dukungan MTT dari PT MKP? Saya kurang tahu Pak. Apakah perusahaan Pak Andreas mendapat dukungan MTT? Dari Karisna dan MKP. MKP ya. Kan itu aja Pak kan? Pak Eko? Sudah tahu belum Pak? Ini BUMN Pak ya? Belum tahu. Nindya Karya ya? Iya. BUMN kan? Iya. Pak Lemot? Tidak tahu Pak. Tidak tahu. Berarti ikut lelang seperti biasa. Pak Raka juga? Sama. Tadi kami menarik nih, Pak Raka, apakah perusahaan Bapak dapat dukungan MTT dari MKP? Tidak Pak. Tapi memenangkan lelang. Benar. Jelas kan? Artinya tidak semua penyedia yang mendapat dukungan MTT dari MKP memenangkan lelang kan gitu? Betul Pak. Contohnya perusahaan Bapak Surya Kencana, Surya Anissa. Surya Anissa Kencana. Betul ya? Betul. Dukungan dari siapa MTT? Saya tahunya Kopeni Pak. Ya, Itu PT Karisma. PT Karisma, ya kan? Tidak dikasih dukungan dari MKP? Enggak Pak. Oke, kalau gitu pada saat itu penyedia mana yang dapat dukungan MKP untuk BSL 11? Itu saya nggak tahu Pak. Kalah ya? Berarti kalah kan? Saudara menang kan? Iya betul. Nah, kemudian Pak Yuki lagi, atau mulai dari Pak Raka lah. Sebelum mengikuti lelang Surya Kencana tadi, ya Surya Anissa Kencana, apakah ada bertemu dengan terdakwa Afif untuk mengatur pemenangan lelang? Tidak Pak. Bocoran HPS misalnya? Tidak ada sama sekali. Pak Lamot, Tidak Pak. kenal kan dengan Pak Afif? Kenal. Waktu tanda tangan kontrak. Nah, baru kenalnya sudah kontrak kan? Yang kami tanyakan kan sebelum lelang. Sebelum lelang tidak Pak. Tidak. Waktu tanda tangan kontrak aja kenal. Ya. Pak Eko? Tidak ada. Tidak ada ya. Ya. Pak Andreas? Tidak ada. Pak Yogi? Telah kontrak. Ya, artinya ada tidak dengan PPK mengatur untuk perusahaan saudara memenangkan lelang? Tidak ada Pak. Pak Antoro apalagi nggak tahu. Tidak tahu. Pak Lambo hanya ngikut ya di KSO. Nah, kemudian kalau tadi terkait dengan MTT, perusahaan Pak Yuki mendapat dukungan MTT dari MKP. Kapan Pak? Hanya MKP. Kemarin
kemarin kita mengajukan 2 Pak, Tamrin sama MKP Pak. Cuma Oke. dari tim teknis kami, di tim lelang kami yang bisa memberikan dukungan hanya MKP Pak. Tim PT Tamrin kemarin tidak ada respon katanya. Oke. Gitu. Berapa perusahaan yang mengikuti lelang, Pak? Kita 2 Pak. Enggak, yang paket BSL 4 ini berapa perusahaan yang ikut? Kita berapa Pak? Lupa Pak. Ya. Nah, pada saat kalau kita tuh mau ngikut lelang ya, lihat di LPSE, kemudian kan upload dokumen lelang gitu ya. Iya. Oke. Pak Yuki mengikuti lelang, mengerti ini? Ikuti Pak. Oke. Kemudian Pokja lelang menyediakan itu. Apakah saat itu ada DED 10 yang menjadi gambar desain? Gambar teknis Pak ya. Enggak, yang kami tanya ada tidak DED 10? Tidak Pak. Tidak ada. Tapi yang ada adalah gambar teknis. Gambar teknis Pak. Kemudian atas dasar itu menyusun RAB penawaran. Iya Pak. Pak Andreas mengerti? Betul ya? Pertanyaan lain, apakah selama atau sebelum ya, atau pada saat proses lelang itu pernah membaca dan melihat dokumen DED 10 Tidak Pak. para penyedia ini? Pak Andreas, pakai mic. Tidak ada Pak, paling tender drawing ya. Ya. Tender drawing. Gambar tender itu namanya, atau apa namanya, gambar teknis Ya, tender. ya, yang ditandatangani Nur Setiawan dan Pak Abe gitu ya. Itu untuk masing-masing BSL itu kan Iya Pak. ya. Nah kemudian ke Pak Andreas, sejak kapan mulai kontraknya Pak? Iya Pak. Sejak kapan mulai kontrak? Kontrak Agustus Pak. Agustus apa September ya? September. Sama semua ini Pak kan? September 2017 Iya. ya. Berapa lama Pak masa pengerjaan konstruksinya? 2 tahun lebih katanya. 2 Ya, tahun. sampai dengan 2019. 2019 akhir Pak, Desember Kemudian di adendum sampai Juni 2020. Ada waktu Pak. sampai terakhir 2020. Ya, saya kalau pakai PSL itu sampai Juni 2020. Oke. Nah, berapa nilai kontraknya Pak? Sekitar 72 Pak. Yang dicairkan? Saya enggak sampai akhir Pak, maksudnya Pak. Ya, 78 BSL 7 ya Pak? ya, 78 kalau nggak salah Pak. 68 miliar ya? Ya. Kurang lebih ya? Ya. Oke, pertanyaan kami, apakah sejumlah uang yang dicairkan oleh perusahaan saudara ini, Wahana Tunggal Jaya ya, oke, itu seluruhnya memang digunakan untuk pembangunan konstruksi jalan di BSL 7? Iya Pak. Kita pas terima uang muka langsung taruh duit di patching plan Pak. Matching plan? Patching plan. Batching plan? Ya, patching plan. Batching plan? Yang buat supaya kan semen konkret agak sulit Pak di sana. Mhm. Jadi kita yang prioritas karena taruh duitnya lebih besar. Oke. Saudara berapa kilometer? 2,5. 2,5 kilometer. Apakah dengan uang 68 miliar itu terbangun jalan kereta api sepanjang 2,5 kilometer? Iya Pak. Sudah terbangun. Sudah Pak. Tadi nggak ada amblesan ini kan di sini kan? Ada, tapi sudah kita perbaiki setelah 3 tahun PHO. Ya. Oh, setelah PHO baru tahu ada amblesan. Bukan, kejadiannya baru tahun kemarin Pak. Oh, baru tahunya kemarin, tahun kemarin. Karena ada mungkin penyebabnya ada yang kabel telepon Oh. di atasnya Pak. Setelah
terlepas dari adanya keuntungan perusahaan, apakah semua uang yang dicairkan dalam proyek PSL 7 ini memang digunakan untuk pembangunan jalan kereta api? Iya Pak, semua. 2,5 kilometer itu tadi. 2,5 kilometer. Pak Eko? Iya Pak, sama Pak. Iya, kurang lebih kalau pertanyaan saya kurang lebih sama kan. Iya. PSL 8, Nindya Karya nerima pencairan 80 miliar kurang lebih Betul. untuk panjang 4 kilo. 4 km. Nah, itu bagaimana Pak? Ya dipakai ke sana semua. Ya, sudah terbangun rel kereta apinya? Ya, sudah. Hanya tadi kurangnya tes terakhir untuk MTT. Ya, Sehingga belum bisa NAO ya. Kalau dari Iya. keterangan awal tadi. oke. Seharusnya bisa NAO. Kalau sudah bisa dioperasikan, Nah, ini permasalahannya kan kontraknya parsial. ya, Tapi secara NTT kan harus penuh. ya, ya jelaskan aja yang Maaf, mulia. yang mulia. Ya, Ya. Jadi gitu Pak. ya. Apakah Pak Eko tahu sebelum Besitang Langsa ini ada lintasan Binjai Besitang? Tidak tahu. Ya udah. Pak Lamhot? BSL 9 ya? Siapa? Iya. Berapa pencairan yang diterima Mitra Engineering Group dan Macro ini Pak? Sesuai kontrak 80. 80 miliar. Siapa? Sudah dicairkan semua? Sudah Pak. Sama pertanyaan kami tadi, apakah memang digunakan untuk membangun jalan kereta api? Semua digunakan Pak. Sepanjang berapa kilometer? 3,6 sekian Pak, karena ada tambahan 135 meter itu dari 438 sampai 441 itu. Iya, 438 sampai dengan 441. Iya, ada tambahan 135 meter lagi itu, ada itu. Iya. Sudah terpasang Sudah terpasang semua. sesuai dengan standarnya semua itu. Sudah, tinggal yang apa itu apa? MTT sama pengelasan itu semua. Ya, kalau MTT kan kemudian dikeluarkan dari kontrak, Siap. akan dibuat yang baru begitu ya. Siap Pak. Gitu kan, dikeluarkan dari kontrak dia nanti tuh pekerjaan baru gitu kan. Siap. Khusus kalau sudah satu lintasan selesai baru MTT semua begitu. Siap. Saudara tahu sebelum Besitang Langsa ini ada Binjai Besitang? Ada tahu Pak BJ Besitang. Jadi memang nggak utuh juga kan? Apakah Binjai Besitang itu sudah bisa dioperasionalkan saat itu? Kurang tahu Pak. Hah? Kurang tahu Pak. Cuma ada BJ Besitang. Ya sambung ini kan? Sambung. Mendan Binjai, Siapa? Binjai Besitang, Besitang Langsa, Siapa? Langsa Sigli kan? Siapa? Nah ini kan nggak bisa sepotong-sepotong ini Pak kan? Karena awalnya kan Medan, stasiunnya Medan kan kereta apinya itu, Siapa? begitu kan? Siapa? Binjai Besitangnya kan belum jalan kan? Dia ke arah kata. BSL 11 itu bagaimana? Ya? Oh, Pencairannya berapa? sesuai dengan kontrakan yang terakhir. Berapa miliar? Kalau nggak salah 63 sekian Pak. Nah, 63. Ya. Berapa kilometer itu relnya? Kurang lebih 2 kilometer. 444 sampai 446, 2 kilometer ya. Iya Pak. Nah, sampai dengan berakhirnya kontrak, apakah pekerjaan konstruksi sepanjang 2 km itu terlaksana? Selesai. Selesai. Ada relnya sepanjang 2 km. Ada. Tersambung antara BSL 11, 12, 10, 11. Kita ke sama Binjai Pak. Iya. Binjai Besitang. Enggak, saudara kan 11 kan? Iya. Ya, tersambung. Tersambungnya iya. Nah, di sini dia ini nih. Sambungannya kan? Iya. Iya. Ada Binjai Besitang yang sudah jalan belum? Belum. Jadi memang nggak bisa dilakukan MTT sepotong-sepotong itu tadi kan? Iya. Harus selesai dulu Binjai Besitang operasi di MTT gitu ya? Kita kan nggak paham ini. Kontraktor mungkin paham. Betul.
Gitu, Pak Eko paham? Ya. Ya. Memang belum kan BJ Besitang? Setahu saya belum. Iya, nanti dia tersambung dengan yang saudara buat ini sebelah sini kan? Iya. Baru Medan, Binjai, Besitang, Besitang Langsa, Langsa Sikli, gitu. Betul. Ya akhirnya kan nggak operasi semua, Binjai Besitangnya pun juga enggak. Iya. Betul. Nah, kemudian tadi kembali ke ya udah Pak Raka yang nge-mic ya. Pada saat adendum yang kelima ya 9 Agustus 2019 pergantian PPK, tahu, ingat ya? Lupa ingat Pak. Ya, ada pergantian Pak Apip. Iya, betul. Pada saat dilakukan adendum itu, apakah seluruh pekerjaan konstruksi sudah selesai? Belum. Ya. Pak Lamot? Belum Pak. Ya. Pak Eko? Udah nggak menjabat ya? Sudah siapa tadi? Dapat laporan nggak, Bapak? Ya kemungkinan belum selesai. Iya, memang belum, ya betul. Siapa lagi tuh? Pak Andres nggak ada? Pak Yogi? Pada saat adendum itu bagaimana? Gimana Pak? Pada saat Pak Apip diganti Ya. Agustus 2019, apakah seluruh pekerjaan konstruksi sudah selesai? Belum Pak. Ya. Pak Antoro? Saya masuk November 2019 belum Pak. Belum ya. Pak Lombok tahu? Nggak tahu ya. Nah kalau Pak Lambo lah, Mik. Jadi kalau pinjam bendera saja tidak ikut pekerjaannya sama sekali, Pak Lambo. Hari itu Pak Rizal menawarkan kepada saya, Pak, Oh, apakah ikut sharing juga modal atau hanya perusahaan saja? ya. Jadi saya bilang pakai isi perusahaannya, saya nggak sharing modal. Oh, Karena saya masih ada pekerjaan lain, Pak. Takutnya nanti keteter nggak bisa saya pantau juga kan? ya. Artinya sama sekali tidak ikut dalam. Tidak ada, Pak. Oke. Ya. Nah, kemudian ke Pak Yogi lah. Kenal dengan Cudinda, surveyor, konsultan? Tidak Pak. Udah kenal ya? Tidak. Bagaimana perusahaan saksi memulai pekerjaan MC0 saat itu? Mulai pekerjaan Pak. Iya. Itu yang mulai dari tim teknis kita Pak. Audit teknis. Iya. Apakah itu hasil topografi? Hasil topografi dari Cudinda? Oh, nggak tahu ya. Baik. Nah, kemudian apakah semua pekerjaan yang perusahaan saudara lakukan di BSL 4 itu sesuai dengan gambar teknis? Sesuai Pak. Sesuai ya. Sesuai Pak. Pak Andreas? Iya Pak, sesuai. Yang kami pahami ya. Berarti gambar teknis itu panduan untuk bekerja. Iya. Bagaimana dengan kalau soft drawing? Software buat nawar Pak. Software kan yang Sama itu ya? buat tender Pak. Oh, oke. Beda. Nah, apakah Pak Andreas ada membuat laporan progres mingguan dan atau bulanan? Iya, buat dan Selalu iya, ada. Iya, ada yang mingguan. Dilaporkan kepada siapa? Ke Satgas Pak. Ke PPK. PPK. Pak Eko? Sama. Ada ya? Tiap laporan. Pakai mic, digeser ganti-gantian mic-nya Pak. Tiap laporan mingguan, harian, bulanan, tetap tiap proyek kita sudah Apakah itu sesuai dengan fakta yang di lapangan? sesuai. Bukan untuk pencairan termin saja ya? Bukan. Pak Lamot? Ada Pak. Ada ya? Oke, sesuai juga semua. Sesuai Pak. Pak Raka juga? Sama Pak, sesuai. Ya. Nah kemudian tadi kalau terkait amblesan itu di titik
Pak Andreas ada ya? Ada. Ada. Berarti di BSL 7. 7. Ya. Apa yang saksi ketahui saat itu, apakah ada kajian dari ITB? Tidak ada. Tidak tahu apa tidak ada? Tidak tahu, Pak. Oke. Pak Lamor tahu? Tidak tahu. Tidak tahu. Dia nggak ada longsor. Oh, nggak ada longsor ya. Oke, Pak Yuki, mic-nya silakan Pak. Ya? Tahu. Ya, kapan itu ada kajian ITB itu? Kalau kapannya saya kurang tahu Pak tepatnya. Cuma dengar ada kajian dari ITB Pak. Oke. Bagaimana yang saudara ketahui penyelesaian atau rekomendasi dari ITB? Yang saya ketahui Pak Ya. menurut kabar yang beredar itu perbaikannya menggunakan yang panjang Pak, mini file Pak. Ini Pak. Mini file. Yang pancang. Kenapa? Yang panjang Pak. Oke, Mini terus? file Pak. Yang panjang itu menggunakan precast Pak, bukan precast yang seperti paku bumi gitu Pak. Itu ya betul. Dipanjangkan di titik lokasi longsor Pak. Pak Mutakin tahu? Seperti yang disampaikan Mas Yuki Pak, yang saya tahu bahwa ada usulan desain dari mereka. Yang saya tahu infonya biayanya lebih besar. Pada saat biaya lebih besar dikembalikan untuk dilaksanakan berdasarkan metode masing-masing. Itu yang saya tahu. Kebetulan di bekerjanya saya tidak ada unsur, dan saya tidak terlalu mengikuti, hanya mendengar info seperti itu. Sekian Pak. Ya, biaya yang besar itu berapa waktu itu Pak? Yang direkomendasikan ITB? Saya tidak mengikuti terlalu jauh Pak, karena di lokasi kebetulan yang saya kerjakan 4.200 sampai 4.26 itu tidak ada yang longsor. Tidak ada longsor ya? Oke. Kalau BSL 5? Pertanyaan Ya, terkait amblesan itu tahu? terkait amblesan itu ada TKM 428 240 sampai 428 500 Pak. Iya. Itu udah dikerjakan beberapa kali, tetap ambles terus Pak. Terakhir tahun 2021 kita kerjakan, dan sepanjang itu udah 100 meter udah selesai Pak, sisa 150 meter lain. Pak Antoro tahu terkait rekomendasi kajian dari ITB? Nggak tahu Pak. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Nah, akhirnya ini 13 Mei 2020 timbunan tanah tubaan telah diperbaiki kembali, amblas. Iya. Akhirnya seperti apa kalau terjadi seperti ini? Ya itu udah kita kerjakan beberapa kali, tapi masih seperti itu terus Pak, masih amblas terus. Terakhir kita kan tahun 2001 kerjain masih ada amblasan lagi, terus di alat ulangin gitu Pak, masih terus tunggu kajian dari balai gitu. Oh, berarti ada kajian ITB itu dari balai ya, Ya. tapi belum disampaikan lagi ke penyedia. Iya. Oke. Kalau Pak Lambo nggak tahu lah ya, nggak tahu ya. Pak Andreas nggak ada amblesan, Nggak ada, Pak. tapi ada nih retaining wall-nya Ya, geser itu karena geser. Ya, tapi nggak amblas, Pak. Sudah ini, Sudah kita perbaiki, Pak. sudah selesai ini ya. Sudah selesai. Oke. Nah, itu untuk menguji bahwa dia bisa dilalui kereta api seperti apa, Pak? Kan sudah Bapak perbaiki retaining wall-nya tadi. Iya, Pak. Nah, kemudian untuk menguji dia layak untuk dilewati kereta api itu bagaimana? Biasanya kan pakai MTT dulu, Pak. Ya, betul ya. Tapi sudah dikeluarkan tadi ya? Iya. Dari kontrak Iya, ya. Pak. Berarti itu MTT itu finishing gitu maksudnya. Kalau sudah
satu rangkaian itu semua tersambung begitu? Iya Pak. Baru dilakukan MTT ya? Iya, sekalian uji coba trek. Setelah itu baru pakai lokomotif Pak. Langsung lokomotif ya? Oke. Gitu ya. Kalau BSL 11 tadi tidak ada amblesan ya? Oke. Nah, itu Pak Yuki tahu atau Pak Mutakin aja? Asli orang Aceh Bapak ya? Betul. Iya. Apa itu Pak penyebab terjadinya amblesan itu? Apakah ada curah hujan, banjir atau seperti apa? Saya tidak tahu. Yang terjadi saat itu di lapangan seperti apa? Kalau banjir tidak ada. Ada ini di BSL berapa? BSL 5, ya kan? Ada banjir Pak ya? Apa Antoro? Ya di BSL 5 banjir Pak. Ada banjir Ya. ya. Ada gempa nggak? Enggak ada. Banjir. Memang persis di lintasan itu banjir. Ya, di pinggir sungai yang paling longsor itu. Oke. Apakah sejak awal tidak diprediksi bahwa di titik itu akan ada banjir? Wah, saya kurang tahu awalnya Pak. Oke. Pertanyaan kami lagi, kalau begitu, apakah perusahaan Pantoro sebagai penyedia saat itu membangun jalan di titik itu sesuai gambar? Saya kurang tahu juga awalnya. Soalnya saya sudah masuk, sudah terbangun itu Pak. Iya, sesuai gambar. Ya, sudah gambar ya. Berarti kan sejak awal gambarnya ya, apa yang ada di gambar itu yang diikuti kan? Ya betul. Maksud titik-titiknya tadi. Oke. Nah Pak Yuki, selama Pak Apip ini jadi PPK, ada ini kerjasama dengan penyedia, dengan konsultan untuk upaya-upaya menyelesaikan amblesan itu. Ada Pak. Rapat-rapat begitu ya? Ya. Termasuk adendum-adendum tambah kurang. Iya Pak. Dalam rangka itu tadi ya, menyelesaikan itu. Bukan Pak, bukan. Kalau ada kurang memang iya, tapi sebelumnya Pak. Oh iya, Pak Andreas juga. Apa upaya-upaya Pak Apip ini sebagai PPK saat itu? Apa Pak? Maksud? Menyelesaikan kerjaan saat itu? Apakah ada adendum-adendum tambah kurang ya? Ada. Ada ya. Ada. Oke. Tapi kalau kondisi biasa itu juga ada amblesan Pak. Ya bukan hanya amblesan kan, tapi kan ada menyesuaikan ya. Apa namanya itu? Uji sondir apa segala macam itu kan Oh iya. terjadi Terutama seiring yang pelaksanaan kan? bangunan liar Pak. Nah, kemudian apakah Pak Andreas sejak awal sudah dianggarkan biaya untuk pembangunan pondasi dasar jalan kereta api? Ada dianggarkan? Ya sejak awal dalam RAP itu sudah dianggarkan untuk pembangunan pondasi dasar. Kalau perlakuan tanah dasar ada Pak. Apa ya? Perlakuan tanah dasarnya ada untuk tububan ada Pak. Tapi kalau untuk perlakuan khusus belum ada. Oh, Kan kalau itu iya. kondisi normal. Oke. Ya, kita- Kalau bedanya apa itu Pak? Kalau normal maksudnya? Ya normal kalau tanahnya tidak bergerak, tidak Oh, robek. oke. Kalau kemudian dalam situasi khusus tadi ada dianggarkan nggak seperti ini? Kalau khusus kayaknya tidak ada Pak. Tidak ada, ya. Di tender drawing nggak ada. Di tender itu nggak ada. Oke. Ya. Gimana Pak Yuki? Apa ada dianggarkan kalau menyelesaikan pondasi dasar seperti itu tadi? Tidak ada anggaran Pak. Tidak ada ya. Tidak ada. Perbaikan kita sendiri juga Pak. Nah, pertanyaan kami, kemudian penyedia tadi yang ada amblesan ya, BSL 4, 5, 7. Oh enggak ya, BSL 4 dan 5 saja. Pak ini, Pak Lahmon enggak ya? 9 tidak ya? Oke. Apakah perbaikan-perbaikan tadi itu menggunakan pembiayaan sendiri sesuai dengan kontrak? Itu Pak, gimana Pak Antoro tadi? Itu pakai pembiayaan sendiri Pak. Kita berulang-ulang di situ. Udah di luar
kontrak itu? Ya, di luar kontrak. Anggarannya Ya, maksudnya? betul. Oke. Begitu juga BSL 4? Sama Pak. Sama ya? Juga Pak, ya. Kita sampai 3 kali perbaikan pakai uang pribadi Pak, di luar kontrak Pak. Itu tidak ada adendum penambahan anggaran untuk itu? Tidak ada Pak. Kalau untuk apa nggak ada Pak. Oh, nggak ada ya. Nah, kemudian ke Pak Yukil. Tadi kami hanya memastikan aja ini pemberian sejumlah uang. Tadi saudara menerangkan 20 juta selama kurang lebih 2 tahun, gitu ya? 50 Pak. 50 juta. Ya. Ditanya penuntut umum lagi tadi sekitar 1 miliar, Kurang lebih Pak. gitu ya? Ya, kurang lebih segitu Pak. Nah itu bagaimana mulanya saudara memberikan uang itu? Ya Pak, jadi mulanya setelah kontrak kami ketemu dengan Mas KP Pak. Lalu beliau menyampaikan karena beliau ada kebutuhan gaji terus untuk operasional dan lain-lain, maka minta bantuan untuk operasional Pak. Tiap bulan Pak. Ya betul. Apakah saat itu ditentukan nominalnya? Iya Pak. Saudara yang menentukan? Ini minimal aja sih Pak. Oke, Pastinya berapa nggak ada. nggak ada ya? Ya, minimal aja Pak. Jadi sebenarnya untuk apa uang itu saudara berikan? Saya kurang tahu Pak pegawainya Pak. Kalau sampai tanya untuk ya operasional Pak, kantor Pak. Bukan, saudara memberikan untuk alasan apa saudara berikan kepada Pak Afif? Membantu di operasional Pak. Apakah karena pemberian uang itu perusahaan saudara yang memenangkan lelang? Tidak Pak, karena beberapa temu Pak. Ya. Itu sudah jauh ya, sudah lelang, sudah menang, sudah kontrak. Betul Pak. Dari mana sumber uangnya? Dari pekerjaan Pak. Ya kita harus pasti-pasti nih dalam dakwaan 1.700.000. Saudara bilang 1 miliar, jadi 1 miliar tadi ya? Ya Pak. Oke. Pak Andreas juga ada nih? Iya Pak. Ya. Kurang lebih sama pertanyaannya Pak. Itu bagaimana mulanya saudara memberikan uang kepada Pak Afif? Saya kurang tahu karena kan yang melaksanakan di lapangan Sugi Pak. Jadi Sugi Hartono, Siapa? direktur pengganti saya Pak. Oh, ya. Jadi dia yang minta sekalian dengan pekerjaan, konstruksi pekerjaan di lapangan gitu Pak. Oh. Jadi untuk biaya keamanan, biaya yang paling besar PK Pak. Apa PK? Preman kampung banyak. Preman kampung. Jadi tiap desa ada PK-nya. Nah itu yang overcost Pak. Itu saudara langsung ngasih ke mereka atau melalui PPK itu? Ke Sugi Pak saya. Oh. Nggak ke Pak Habib Pak. Nggak, Sugi ya. biar dia yang memanage sendiri gitu Pak. Oke. Nah, biar pasti nih Pak, karena cuma tertulis di sini 50 juta. Hanya sekali. Dia minta setiap bulan Pak. Sampai berapa bulan? Tidak ada Bapak rinci, baik di BAP maupun di dakwaan hanya Saya 50 kurang juta. ingat Pak. Harus pasti-pasti nih Pak, biar ketemu jumlah totalnya berapa. Nggak ingat Pak. Nggak ada catatan? Tidak ada Pak. Nggak ada bukti lagi yang lain, saksi yang melihat itu atau apa? Tidak ada Pak. Saya tidak ingat. Ada 50 atau 300 juta ini Pak? Ada, sekitar segitu? Kalau 300 ke Pak Jam Pak. Oh, beda lagi? Beda. Enggak ya, ke Pak Habib aja ini. Ke Sugi Pak itu saya Nggak tahu, Pak. Nggak tahu Pak saya. Ya untuk apa Pak? Dikasih uang itu ke Pak Habib untuk apa? Operasional tadi? Ya operasional. Ya itu tadi buat semua Pak. Semua itu ya. Buat pengamanan kayak babinsa atau apa Oke. segala itu. Ada kaitannya tidak? Karena itu saudara, perusahaan saudara yang memenangkan lelang.
Apa karena itu? Itu kan setelah SPK Pak, setelah teknis pekerjaan jalan. Iya. Saudara pernah ke lapangan, ke lokasi? Pernah Pak, sekali Pak. Sekali ya. Itu memang apa, sawit, hutan seperti itu? Iya Pak. Oke. Selain Pak Yuki dan Pak Andreas, Pak Antoro ada tidak memberikan sejumlah uang kepada Pak Lambok? Ada memberikan uang? Nggak ada. Pak Eko? Pak Lemhot? Tidak Pak. Ya. Pak Raka? Artinya tidak semua penyedia juga ya memberikan uang gitu ya. Nah, itu pemberian uang. Di BSL 4 yang dibangun Pak Yuki, apakah itu jalur existing? Menurut apa namanya yang saya sekarang ya Pak? Ya. Sebagian Pak. Ya. Apakah di atas jalur itu sebelum dibangun rel ada halangan, misalnya rumah, pasar, makam? Ada Pak. Nama Pak Antoro tahu? Saya tidak tahu pasti Pak. Nggak tahu. Pak Lombok tahu? Nah, Pak Andreas? Kalau dilihat dari pengeluaran ada Pak. Ada untuk ya? Pembebasan rumah-rumah liar. Ya. Pak Eko? Saya tahunya hanya link saya aja Pak. Itu ada pemindahan PLN, terus pengamanan pipa Pertamina, Ya. gitu, Pak. Makam. Pemindahan makam. Kan kurang tahu. Ya. Pak Lamot? Untuk perumahan ada juga Pak. Iya. Tapi kalau untuk makam saya Iya, maksudnya ada. Ada. Ya, pertanyaan kami, apakah di jalur lintasan itu sebelum dibangun rel ada rumah, pasar, atau makam, atau PLN, atau tiang listrik, tiang telepon ya? Ada Pak. Pak Raka? Ada Pak. Masih di Pak Raka. Apakah pada saat itu para penyedia diminta untuk patungan membayar ganti rugi atau kerohiman pemindahan saat itu? Lupa kan Pak. Pak ya, Pak Lamot ada patungan atau menyelesaikan sendiri, memindahkan sendiri? Tidak Pak. Kalau menurut informasi yang saya dengar di anggota kita di lapangan ada Pak. Patungan. Ya. Pak Eko tahu? Kalau pemindahan tiang listrik yang telepon maupun pengamanan pipa Pertamina itu muncul di Adendum 1 dibayar pakai PA. Oh ada ya. Oke. Kalau Pak Andreas ada patungan? Sama Pak. Ada di adendum pertama Pak. Ya itu kan yang resmi ya, yang tiang Resmi, PLN, ya. tiang Telkom kan. Ya. Yang di luar itu rumah warga yang harus dipindahkan. Saya kurang tahu Pak, itu teknisnya di direktur yang Oke. Saya. Oke. Pak Yuki, Tidak ada patungan Pak. saudara selesaikan sendiri ya? Sendiri Pak. Oh, ada juga yang langsung ke masyarakatnya. Langsung Pak. Oke. Oh ada yang langsung, ada yang melalui PPK. Tahu nggak? Ya, sebagian Pak, sebagian dari PPK hanya memberikan ini aja Pak, menyambung lidah saja Pak. Oh iya. Hanya kita yang menyelesaikan sendiri Pak. Ke masyarakat ya? Betul. Oke. Terus pernah ada nggak patungan untuk membayar konsultan Cutlinda dan Arista Gunawan pengukuran topografi? Ada Pak. Oke, tahu ya. Pak Antoro nggak tahu? Tidak tahu. Pak Lombok? Pak Andreas tahu? Saya tidak tahu Pak. Kalau itu masuk ke teknis. Tahu yang tim lapangan ya. Lapangan. Pak Eko tahu? Saya nggak tahu. Nggak tahu ya. Pak Lamot? Informasi lapangan ada Pak. Ada ya. Yang konsultan surveyor itu untuk topografi ya. Ya. Pak Raka? Iya. Ada. Menurut tim lapangan ya. Ada patungan. Oke. Berapa jumlahnya tuh Pak Raka? Dikumpulkan ke siapa? Kalau di paket saya itu Pak, yang koordinir Pak Awal Mansur Pak. Oh, maksudnya GM apa? PM nya apa? SM nya? Oh, Pak Kadif Tadi. oh kadipnya di Satker ya? Iya. Oke, berarti ada ya? Ada.
Nah, kemudian mesti Paraka ya. Akhirnya Paraka BSL 11 itu sepanjang 2 km sudah selesai berapa persen sampai dengan 31 Desember 2023? Sudah Pak. Berapa persen selesai? ST1 Hah? PHO Pak. Iya, berapa persen? 100%. 100%. Oh, 100% itu selesai tanpa amblesan. Iya. Pak Lamot BSL 9 100%, Pak. udah selesai 100% berarti ini. Oke. Pak Eko mesti paham waktu itu. 100% selesai Pak, hanya yang tadi belum tes. Oke. Ya kan kontraknya ini kan konstruksi ya Pak ya. Betul. Berarti kan pekerjaan konstruksinya sesuai kontrak kan itu, sesuai gambar. Ya. Ya kalau kami yang awalnya sudah berbentuk rel lah, Ya. bisa dilihat gitu ya. Ada sesuai. Ada. Pak Andreas? Udah Pak, 100% Pak. Udah 100% semua. Oh, ya di zaman Pak Alem ini berarti ya? Iya kan? Oke. Pak Yuki? Belum Pak, Berapa persen kurang? 98 Pak, Oh, kurang 2% Pak. terkait titik amblas ini juga masih? Iya Pak. Oke. Tadi kalau Pak Mutakin nggak ada yang amblas ya? Tidak. Pak Antoro? BSL 5? Masih 98% Pak. Ada titik yang amblas juga? Ya. Yang gambar sungai tadi itu? Iya betul. Itu kalau begitu gimana Pak? Dinaikkan ke atas nggak? Atau sungainya ditutup? Kalau begitu ya? Wah ditutup tambah parah nanti kampungnya Pak. Jadi gimana tuh? Kok di atas sungai itu ada rel kereta itu? Bingung juga gitu. Gimana tuh Pak? Itu- Kalau tahu kita di atas sungai ya jembatan ya, Iya, gitu ya. jembatan harus- Kalau di sungainya itu ada rel kereta itu bagaimana Pak waktu itu? Kita nunggu kajian dulu makanya belum kerja. Waduh, berat juga itu ya, BSL 5 ini ya. Iya. Jadi nggak tersambung lah nanti. 456 nggak bisa tersambung. Iya, nggak kesambung ya. Ada rel di dalam sungai, begitu. Ya pikir sungai di sana cuma ambles tuh bebannya itu. Sejajar sungai. Secara Oh. sungai. Palang gimana? Masa nggak dapat bocoran? Kan berbeda. Kalau BSL 6 Pak yang saya terima info dari Rijal Mardani itu sudah selesai 100% dan masa pemeliharaan juga sudah habis Oh. Hah? Tanpa amblesan. tanpa amblas. Berarti 4, 5 ini aja ya. 6, 7, 8 sampai 11 sudah selesai tanpa amblesan ya. Baik. Pak Yuki, dalam perkara ini sebagai penyedia ya kan yang berkontrak dan kemudian melakukan pencairan anggaran, apakah saudara pernah diperiksa oleh auditor BPKP? Benar. Ada ya? Ada Pak. Yang lain juga? Pak Andreas ya? Pak Andreas? Bisa siapa? Auditor BPKP? Oh, belum Pak. BPK atau BPKP terkait perkara ini Ah, iya tahu Pak. pernah diperiksa juga? Pak Andreas pernah? Saya nggak tahu Pak. Nggak Tahu. nggak- Pernah atau tidak? Tidak tahu Pak. Tidak tahu. Pak Eko? Saya nggak ngikutin Pak, karena Mengikutin udah pensiun lagi. Pak. Pak Lamot? Tahu Pak, di waktu di Kejati mereka sama-sama ke lapangan kemarin. Oh ada ya? Pernah ada? Makin saya tidak. Iya. Maksudnya Pak Kakak, Raka? Saya nggak tahu Pak. Nggak tahu ya. Berarti ada yang diperiksa, diaudit, ada yang tidak. Saya nggak tahu. Nggak, kami kan menggambarkan audit itu terkait dengan keuangan. Berapa yang kontrak saudara, berapa yang saudara terima. Apakah pernah dilakukan audit oleh BPKP? Pak Raka? Seharusnya pernah ya. Bukan, ada atau tidak? Jangan seharusnya. Faktanya saja. Lupa saya Pak. Pak Lamot? Paket kita, paket BSL tidak Pak. Oh, tidak ya. Paket kami tidak. Tidak ya. Cuma yang lain, karena saya waktu kemarin dipanggil di Kejati kemarin sama Kejagung, di situ BPKP-nya. Oh gitu. Ya,
Pak Antoro? Saya tidak tahu Pak. Nggak tahu ya? Ya tidak tahu kalau keputusan tidak tahu. Oh, Pak Lambo apa lagi? Ada? Info yang saya dengar juga Pak, sudah diperiksa. Ada ya? Ada, Pak. Ya, kami memastikan itu saja. Dari kami ada pertanyaan? Dari kami? Nggak ada. Oh, ada mungkin Pak Juki sama Pak Andreas. Senjangnya. Untuk Pak Juki dan Pak Andreas, pada saat saya